Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Nita Putri, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi kelas B, semester 1 pagi. Kali ini saya akan memenuhi proyek ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu dengan tugas membuat video pembelajaran. Kali ini saya akan mengambil judul yaitu pengaruh status ekonomi keluarga terhadap minat pendidikan perguruan tinggi siswa, dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti MM. Ya, jadi poin yang akan dibahas di sini, yang pertama, pengertian pendidikan, lalu kedua, pentingnya pendidikan, kemudian ketiga, status ekonomi keluarga siswa menempuh perguruan tinggi. Lalu yang keempat, peran pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Masuk pada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Menurut saya sendiri, pendidikan adalah sebuah hak yang harus dimiliki setiap individu, setiap masyarakat, karena dengan pendidikan orang akan tahu bagaimana dia harus berbuat, bagaimana dia bertingkah laku di dalam masyarakat. Lalu yang paling penting adalah dengan pendidikan bisa mengantarkan kita pada cita-cita yang diinginkan. Lalu, seberapa pentingkah pendidikan? Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup, maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna, baik untuk lingkungannya maupun untuk dirinya sendiri. Nah, pentingnya pendidikan ini berkaitan dengan cita-cita daripada orang tersebut. Dengan pendidikan, kita diatur untuk bersikap, untuk diajarkan bermoral, dan yang paling penting dalam pendidikan kita bisa mengasah otak untuk terus mengembangkan daya pikirnya. Lalu, di sini ada pentingnya pendidikan tinggi di era industri 4.0. Yang pertama, pendidikan tinggi membekali anak dengan soft skill yang sesuai. Yang kedua, pendidikan tinggi mendorong anak berinovasi. Yang ketiga, pendidikan membuat anak terampil teknologi. Nah, di era industri 4.0 ini, pendidikan dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan akan terus berkembang mengikuti zamannya, mengikuti eranya. Karena ketika teknologi berkembang, pendidikan pun juga berkembang, dimulai dari cara penyampaian pendidikan tersebut. Seperti halnya pendidikan dalam menuntut ilmu tidak hanya kita bisa dapatkan untuk ke sekolah saja, namun bisa kita dapatkan dengan cara belajar online seperti di aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, yaitu bisa bertatap muka secara daring. Lalu kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi, yang lebih mudah lagi di internet. Jadi peranan pendidikan dan teknologi ini beriringan dan berbarengan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu di sini ada data jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan tahun ajaran 2017-2018 dengan lulusan tamatan SMK 5 juta, SMA 5 juta, SMP 10 juta, dan SD 25 juta. Dari sini kita bisa melihat data-data bahwa lulusan SMK dan SMA ini sangat jauh dibanding dengan lulusan SD.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia ini masih kurang masyarakat sadar terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Lalu selanjutnya, status ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Nah, salah satunya ini yang menjadi penyebab anak putus sekolah. Bisa kita lihat penyebab anak putus sekolah ada 5 hal. Yang pertama, pendidikan orang tua. Yang kedua, ekonomi keluarga. Yang ketiga, minat bersekolah. Yang keempat, kondisi lingkungan. Dan yang kelima, pandangan masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyebabnya, yaitu status ekonomi keluarga. Dilema pendidikan yang tidak murah dan status ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Minat siswa terhadap pendidikannya untuk jenjang perguruan tinggi sangatlah banyak. Namun banyak dari mereka yang terpaksa mengurungkan cita-citanya karena keadaan ekonomi keluarganya yang tidak mampu untuk mengeluarkan biaya pendidikan yang jumlahnya juga tidak sedikit. Sehingga banyak yang memutuskan untuk kerja setelah mereka tamat sekolah. Hal ini sangat disayangkan karena mereka anak-anak bangsa, penerus bangsa yang seharusnya difasilitasi. Dari data-data yang kita lihat sebelumnya, banyak generasi penerus bangsa ini yang ingin meneruskan pendidikannya lebih tinggi lagi. Namun yang sangat disayangkan, keadaan ekonomi keluarganya sangat tidak mendukung untuk mereka melanjutkan pendidikannya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja, di mana bekerja ia bisa dapat menghasilkan uang, lalu bisa menghidupi atau membantu kedua orang tuanya. Padahal di sini peranan para generasi penerus bangsa ini sangat penting, yaitu sebuah bangsa dilihat dari generasi selanjutnya. Apalagi generasi yang memiliki tekad yang kuat, yang memiliki minat untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi lagi, namun terhalang dengan status ekonomi keluarganya yang tidak memiliki biaya yang cukup, dan ini sangat disayangkan. Nah, maka dari itu peran pemerintah dalam pendidikan di Indonesia ini sangat dibutuhkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi di sini sangat jelas bahwa peran pemerintah itu wajib, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Pertama, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah, lalu merenovasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak lagi. Kedua, menyediakan berbagai beasiswa seperti bidik misi, KIP, KJP. Lalu memperbanyak lulusan penyedia jasa mengajar. Karena sebelum ada berjalannya sarana dan prasarana, diperlukan juga penyedia jasa mengajar seperti guru. Kesimpulan dan sarannya yang bisa kita amati, sebenarnya pemerintah sudah sangat optimal, apalagi di kota-kota besar, yaitu pemerintah sudah banyak menyediakan beasiswa-beasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu program KIP, bidik misi, KJP. Dari sana sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk generasi penerus ini untuk tidak bersekolah. Nah, dengan tekad yang kuat dan minat yang kuat, kita
harus terus berusaha dan belajar dengan giat lagi, karena untuk saat ini beasiswa yang disediakan sudah sangatlah banyak gitu, dan pemerintah juga sudah sangat optimal dalam mengusahakan agar masyarakatnya untuk bisa terus mengikuti pendidikan yang lebih tinggi untuk masuk universitas. Banyak cara-cara pemerintah untuk kita masuk dalam perguruan tinggi itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.